Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena di waktu kita bangun pada pagi hari ini kita dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan yang kita lihat, dan segala kelengkapan kita, segala keperluan kita telah diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Jadi sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita sama-sama datang ke hadirat Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, Bapa yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau telah memberkati kami dengan setiap keperluan kami sepanjang minggu ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin naikkan syukur, pujian, sembah kami kepada Engkau, maupun melalui nyanyian pujian, maupun melalui persembahan kami ya Bapa secara fisikal. Kami meluangkan masa diri kami dan juga harta benda yang kami berikan kepada Engkau Bapa. Biarlah Engkau berkati. Berkatilah Bapa setiap tangan yang telah memberi kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukuri Bapa, berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap apa yang kami lakukan Bapa, maupun di pemerintah maupun di swasta. Biarlah penyertaan Tuhan besertai dengan usaha kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami merasakan berkat yang berlimpah-limpah yang telah Engkau curahkan kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertailah kebaktian kami dari sekarang sehingga selesai. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita sekali lagi ingin merenungkan beberapa firman Tuhan daripada Alkitab kita. Kita ambil teks kita ataupun teks kita diperolehi daripada Matius 16 ayat 13 hingga 20 ya. Matius 13, bacaannya seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kita kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah seorang daripada nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, maka mengikut bacaan ataupun pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membawa satu tema, yaitu siapakah Yesus itu bagi kita. Ya, siapakah Yesus itu bagi kita? Maka di dalam bacaan kita tadi daripada teks kita, yaitu Matius, Injil Matius 16 pasal 16 ayat 13 hingga 20, kita melihat di sini ya banyak jawabannya. Ya, kalau kita lihat jawabannya, tetapi jawaban itu mengikut banyak orang. Kalau mengikut banyak orang, maka banyaklah jawabannya, ya. Sebab lain orang, lain jawabannya. Ya, maka di sini kita lihat bagi orang di daerah Caesarea Philippi, ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia. Ataupun jawaban yang keempat, ada yang mengatakan Yesus itu adalah salah seorang daripada para nabi. Ya, jadi di sini kita melihat bagi dunia ini, ya memang tidak asing lagi ya jawaban yang begitu banyak. Oleh karena dunia ya tidak mengenal siapa Yesus itu. Ya, maka Rasul Paulus di sini ya ingin kita seperti mana yang kita akan capai melalui tema ataupun pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siapakah Yesus itu bagi kita, ya, bagi jemaat Tuhan di LEC, ya, bagi kita secara pribadi, ya, bagi seorang individu, siapakah Yesus itu? Itu yang penting bagi Yesus. Ya, jadi maka kita lihat di sini yang Tuhan Yesus mau, siapakah aku mengikut muridnya? Ya, maka kita adalah muridnya Yesus. Kita adalah antara orang yang dipilih Tuhan, ya, telah mengenal Dia, menerima Dia, ya, dan telah mengaku dengan mulut kita sendiri bahwa Yesus itu adalah anak Allah, adalah diutus oleh Allah, adalah Mesias. Ya, Mesias berarti, ya, kalau kita tahu di sini, ya, ialah merupakan ya Allah yang maha tinggi. Ya, Mesias adalah Tuhan Elohim. Ya, kalau kita lihat di sini. Tapi Yesus di sini dia ingin bertanya supaya dia sendiri yang telah melawat muridnya mengetahui apakah jawaban mereka. Maka pada pagi hari ini, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang juga Tuhan kasihi, Tuhan melawat kita, ya, jemaat LEC pada pagi ini,
dan melawat semua yang dapat mengikuti siaran kita melalui online pada pagi hari ini dan ingin mendengar kita menjawab sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini mengikut muridnya, ya, siapakah ya kita? Tapi di dalam diam, Simon Petrus terus menjawab ya pada ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, bagi kita siapakah Yesus? Bagi Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya. Jadi siapakah Yesus mengikut kita secara pribadi? Ini yang sangat penting. Mengapa dia penting? Karena ini akan menjadi satu kompas bagi hala tuju hidup kita. Kalau kita mengenal Mesias itu, ya, orang yang diurapi Tuhan, ya, ilahi, inilah orang yang dijanjikan Tuhan, ya, Anak Allah yang hidup, ya, kepada umat manusia. Maka pengenalan akan Tuhan Yesus adalah Anak Allah sendiri, ya, sangat penting bagi semua kita. Mengapa? Sebab rencana awal Tuhan kepada umat manusia di waktu Taman Eden dibentuk oleh Tuhan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Jika kita lihat pada ayat 16, kata Yesus kepada Simon Petrus, dan juga kepada kita yang mengatakan Yesus itu Mesias. Jika kita menjawab seperti mana jawaban Simon Petrus, maka pada ayat 17, kata Yesus kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini sesuatu yang sangat indah bagi kita. Dan juga indah bagi Tuhan jika kita menyaut Tuhan seperti itu. Jika kita meresponi Tuhan seperti jawaban Simon Petrus. Karena apa? Karena rencana Tuhan itu dapat dilaksanakan melalui engkau dan aku. Kalaulah engkau menjawab seperti mana Simon Petrus menjawab kepada Yesus. Jadi secara pribadi kita semua pada pagi hari ini, ya, berbahagialah. Ya, berbahagialah sebab kita mengenal Yesus itu adalah Mesias, Elohim yang ilahi. Ya, sebab kita mengenal Yesus itu Tuhan dan juru selamat kita. Sebab kita telah mengenal Yesus, ya, sebagai seorang yang telah mengampuni kita, ya, yang telah menghapuskan dosa kita, ya, dan memberi kehidupan. Ya, Yesus adalah kehidupan, sumber segala-galanya, ya, bagi umat manusia. Ya, apa yang kita perlukan adalah di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Carilah dahulu, ya, kerajaan, ya, kata Tuhan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, dan yang lain itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi itulah sebabnya, ya, perkataan firman Tuhan itu ditulis
Sebab Dia inginkan kita mencari Dia dulu, mengenal Dia terlebih dahulu secara pribadi. Ya, kita lihat di sini Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada Simon Petrus, kepada muridnya. Juga pada pagi hari ini, ya, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, ya, Tuhan sendiri yang hadir menyatakan ya dirinya kepada kita secara pribadi. Ya, bukan karena kita baik atau sempurna, tapi karena kasih anugerahnya Tuhan. Maka itu, ya, walaupun kita sangat terbatas, ya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, ya, maka Dia datang, ya, dan menyatakan dirinya kepada kita. Ya, maka poin yang pertama, Yesus sendiri yang melawat kita. Yang kedua, Dia akan membangunkan gerejanya di atas dasar dirinya sendiri. Mengapa? Ya, sebab Tuhan tidak ingin kita gagal. Maka pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita LEC juga dibangun atas dasar dirinya sendiri. Ya, mengapa saya pasti? Sebab ya, setiap kita yang telah dibaptis, setiap kita yang telah mengaku Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita telah meresponi Tuhan kita seperti mana Simon Petrus mengatakan siapa Tuhan itu. Ya, Tuhan itu adalah Mesias. Ya, maka LEC telah menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan adalah Mesias, Elohim. Ya, Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan, ya, mengatakan berbahagialah LEC. Ya, maka jemaat yang Tuhan kasihi, ya, pada ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi dasar atas batu karang ini, ya, atas Petrus ini, atas murid Kristus, atas kita jemaat-jemaat Tuhan yang dirindukan Tuhan, dikasihi Tuhan, yang sering dilawati Tuhan. Di waktu kita berdoa, suara kita didengar Tuhan. Betapa indahnya kita sebagai anak Tuhan, saudara dan saudariku. Ya, maka gereja, eklesia adalah orang yang berkumpul, ya, dan mereka percaya akan Yesus Kristus itu hadir. Itulah eklesia. Sebab Tuhan ada di sana. Dan begitu juga kehidupan kita secara pribadi, Bapak Ibu, ya, abang, adik, dan semua kita yang telah Tuhan pilih. Kita adalah orang yang sangat berbahagia. Ya, karena orang-orang yang percaya diselamatkan Tuhan, dipanggil Tuhan, ya, dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Ya, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, ya, akan dilepaskan dari segala kuasa kegelapan. Kalau kita lihat di sini, ya, betapa indahnya. Ya, tiada sebarang kuasa, ya, dapat melepaskan manusia dari kuasa maut.
Ayat 18 kita lihat, tetapi Yesus sanggup mengadai nyawa dirinya untuk kita, mengampuni kita, yang melayakkan kita umat manusia. Ayat 18 kita baca sekali lagi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Menguasai ya muridnya, menguasai jemaatnya, menguasai gerejanya, ekleksianya. Bagaimana? Ya, kita diberi Tuhan authority untuk memberitakan Injil. Itu adalah beban, ya, itu adalah tugas kita. Diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Ya, pada ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini dan akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Sangat indahnya kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih anugerah Tuhan yang begitu indah bagi setiap kita. Bukan karena kita baik, ya, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita bijak, bukan karena kita cerdik, tapi Tuhan sendiri yang datang kepada muridnya, siapakah aku? Maka pada pagi hari ini, itulah keistimewaan kita sebagai anak Allah yang hidup. Ya, kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang diberikannya kuasa mengikat dan melepaskan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow, sangat indah. Siapalah kita yang diberi mandat, diberi keistimewaan untuk memegang, ya, ku berikan kunci kerajaan surga. Bagaimana, saudara dan saudariku? Adakah kita siap? Adakah kita, ya, merasakan bahwa kita sangat dihargai Allah? Ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Lagi sesuatu yang sangat berat bagi kita. Apa yang kita ikat di dunia ini terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Oh, otoritas ini, utusan Tuhan ini, yang di bumi dan di surga, ya, kepada kita telah diberi, ya, kunci kerajaan surga. Jadi jangan kita tunggu di waktu kita balik ke pangkuan Bapa baru kita mengatakan kita memerintah dengan Tuhan. Tidak. Sekarang kita jemaat yang Tuhan kasihi, umat Tuhan yang dikasihi Allah. Ya, Bapak Ibu, abang adik, ya, kita sadarlah kita adalah umat yang sangat istimewa bagi Tuhan. Maka jangan sia-siakan hidup ini, Bapak, Ibu, ya, abang, adik, saudara dan saudariku. Ya, karena Tuhan telah memberikan kita kunci
ya otoritas. Tuhan telah memberi kita satu perintah, ya satu tugas, satu beban, ya, dan Dia tidak memberikan ya kuasa atau otoritas itu, authority itu ya begitu saja. Penyertaan Tuhan akan bersama kita karena apa yang kita ikat di dunia ini, maka ikatlah segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang menghalang umat manusia daripada maju. Ya, kuasa-kuasa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita ikat. Ya, maka dengan itu, ya seperti mana yang pastor kita katakan pada kelompok ya CG kita malam hari 2 itu, ya malam Selasa itu, dia katakan ya kita harus mempedulikan satu dan yang lain. Ya, maka dengan itu kita harus menegur dengan mempedulikan, bukan menegur untuk ya mengutuk ataupun bukan menegur untuk memalukan saudara kita yang lain, tapi kita menegur dengan lemah lembut, dengan kasih. Ya, itulah ya kehendak Tuhan. Kita ikat segala kelemahan, kita ikat segala yang meruntuhkan keluarga-keluarga, kita ikat roh-roh yang bukan daripada Allah. Maka dengan itu, jemaat yang Tuhan kasihi sekalian, ya kita harus melakukannya karena mandat itu telah diberikan kepada kita. Di waktu kita ada di dunia ini, kitalah yang melakukannya. Sebab itulah sebab kita memegang kunci. Kita boleh masuk ke hadirat Allah bila masa saja, karena kunci itu ada bersama kita. Kita tidak payah usah menunggu. Oh, tunggu dulu, saya ambil kunci dulu. Tidak. Di waktu orang memerlukan pertolongan, di waktu orang minta kita mendoakan sesuatu perkara, terus kita Bapak Ibu, terus kita abang adik, kita lakukan. Mengapa? Karena kita telah diberi otoritas oleh Tuhan. Ya, kita ikat. Ya, apa yang kita ikat di dunia ini akan diikat ya di surga. Dan apa yang kita lepaskan, ya kita lepaskan saudara-saudari kita dari belenggu-belenggu pergumulan mereka. Mereka akan dilepaskan di surga. Kita puji Tuhan. Nah, jadi dengan itu teruslah kita menjadi tauladan, terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya, di waktu COVID ataupun Corona ini, banyak orang ya sudah tawar hati. Ya, banyak orang telah berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetapi kita lihat angka ya wabak, angka kematian, angka yang dijangkiti semakin meningkat. Tapi jangan kita berhenti berdoa, saudara-saudariku. Jangan kita berhenti mengikat. Jangan kita berhenti melepaskan. Karena itu adalah tugas kita sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Karena doa itu adalah pedang, kelengkapan Allah. Seperti mana Pastor Michael telah katakan pada CG kita, ya ayat dipetik dari Galatia. Ya, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Mengapa firman ini dituliskan?
Dan mengapa firman ini ditekankan oleh Rasul Paulus kepada umatnya, kepada jemaatnya di Galatia? Sebab dia tahu, Tuhan tahu, kita akan leju, kita akan pudar, kita akan berhenti melakukan sesuatu yang baik. Maka dengan itu ditegaskan kepada kita oleh Rasul Paulus, ya, di dalam apapun keadaan, dalam apapun pergumulan kita, jangan sekali lagi kita berhenti dari melakukan yang baik. Karena itu adalah kita sebagai anak Tuhan, ia harus menjadi terang di dunia ini. Ya, maka kalau kita lihat pada Filipi pasal 2 ayat 15 kepada 18, ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 14, ya, Filipi. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi juga, bukan hanya di Galatia. Pada ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang sesat ini, sehingga yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bingkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itulah kita. Kita diibaratkan seperti bintang di dunia ini, saudara-saudariku. Sangat indah. Kalau kita melihat ke langit, ya, kita dapat melihat berapa indahnya bintang. Beribu-ribu tersusun dengan indahnya. Bila waktu malam mereka terbit, mereka ada, mereka hadir, mereka menjelma. Mengapa? Karena itulah waktu mereka harus menerangi alam. Begitu juga kita. Ya, di waktu gelap, ekonomi gelap, ya, kesehatan kita gelap, ya, segala ya menjadi gelap, kitalah yang harus meneranginya. Ya, karena di sini kita dapat melihat, ya, pada ayat 15, ya, kita adalah seperti bintang-bintang, ya, di dunia. Kita harus bercahaya terus walaupun di dalam gelap, ya, dalam keadaan yang tidak indah. Ya, jadi ayat 16, ya, Filipi 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah, ya, pada hari Kristus, ya, bahwa aku tidak percuma berlumba dan tidak percuma bersusah-susah, supaya kita tidak sia-sia, Bapak, Ibu. Kita lihat di sini, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlumba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat seterusnya 17, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikianlah, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Tuhan kita sangat indah, saudara-saudariku. Ya, kita diutus Tuhan menjadi tauladan. Bukan itu saja Tuhan yang akan menyertai kita. Ya, kita
beri waktu menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Ya, bagaimana saudara-saudariku? Ya, kita harus menjadi terang. Ya, kita lihat kalau kita melihat orang mabuk, ya, kita tidak. Ya, orang mencuri, kita tidak. Orang menipu, kita tidak. Orang korupsi, kita tidak. Jadi inilah yang ingin Tuhan katakan, menjadi bintang-bintang di dunia ini. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Ya, maka konsistenlah ya di dalam iman percaya kita. Sebab kita tahu janji-janji Tuhan tetap akan digenapi. Ya, jangan sekali-kali meragui kuasa Tuhan. Ya, renungilah semua ini dalam hidup kita hari demi hari. Ya, adakah kita banyak bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kita bersyukur adalah mukjizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Marilah kita seringkali bersyukur ya, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Ya, message Tuhan bagi kita pagi hari ini, ya masa corona ini, berlindunglah di dalam jagaannya Tuhan. Yang rindu akan kita balik kepadanya. Ya, jangan lari kemana-mana. Seperti mana yang saya katakan dalam firman Tuhan yang saya telah bagikan ya, awal daripada ini. Ya, lari kepada dokter. Banyak dokter yang sudah ya pergi ya duluan daripada kita. Jadi maka larilah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudariku. Ya, karena di dalam jagaannya Tuhan yang rindu akan kita balik kepadanya. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan hadir di waktu kita memerlukan kasih-Nya. Hubungan kita haruslah dekat. Pastikan hubungan kita selalu harmonis dengan Tuhan. Pemulihan tetap akan terjadi dalam hidup kita. Ya, dalam kesehatan kita, emosi kita yang telah terganggu ya oleh karena wabak ini. Ya, ekonomi kita karena kita telah dihentikan daripada kerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, banyak jemaat kita telah WhatsApp kepada saya. Pastor, syukur kepada Tuhan karena sekarang saya sudah dapat kerja. Ya, banyak kita tidak dapat balik ke Brunei dan mereka minta didoakan. Saya doakan mereka. Maka hari ini mereka bekerja. Ya, mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi inilah ya yang kita harus buat ya, sebagai anak Tuhan. Kita lari kepada Tuhan. Minta didoakan. Ya, telepon kepada pastor, minta didoakan. Berdoa secara keluarga, secara sendiri. Itu sebab kita tidak dapat ya pergi kemana-mana. Sebab kita harus tinggal di rumah. Ya, di waktu kita tinggal di rumah, apa yang kita harus buat? Banyakkan berdoa. Ya, perbanyakkan merenung firman Tuhan. Perbanyakkan mencari Tuhan. Perbanyakkan kita bertemu dengan Tuhan. Karena ini adalah keberuntungan ya, kita di dalam Tuhan. Ya, ledakan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, tetap menjadi ya pelaku firman-Nya. Ya, supaya kuasa Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Sebagai penutup, ya saudara dan saudari yang Tuhan kasihi. Ya, di dalam penderitaan, dalam apa yang kita ya alami dalam hidup ini, jemaat Tuhan, jangan mengutuk, ya jangan bertindak bersungut-sungut, ya jangan mengeluh, ya jangan putus asa, ya lihat dan dengar apa Rasul Paulus katakan dan berpesan kepada jemaat di Filipi, terus menjadi teladan, terus menjadi terang, terus memuliakan Tuhan. Jadi pesanan ini juga untuk kita semua.
pada pagi hari ini. Ya, dalam Matius 5 ayat 9. Ya, kita lihat di sini. Matius 5 ayat 9. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita baca bersama. Ya, Matius 5 ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Ya, baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, maka bersukacitalah, ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya, walaupun dunia bersedih, ya, tidak ada yang kurang daripada apa yang Tuhan Yesus, ya, Yesus Kristus telah lakukan bagi kita melalui penderitaannya di atas kayu salib itu. Ya, maka dengan itu, ya, kalau kita meresponi Tuhan sebagai Simon Petrus, ya, kalau kita meresponi Tuhan dan mengatakan Yesus itu adalah Mesias, Elohim, Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu, karena Engkau yang telah membuat kami sebagai insan yang sangat istimewa, segambar dengan wajah surgawi. Telah diberikan kuasa mengikat kuasa-kuasa yang di dunia dan akan diikat di surga. Dan apa yang kami lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Maka kami sekarang mengikat kuasa-kuasa yang sedang menjejaskan ekonomi kami, kuasa-kuasa yang sedang menjejaskan kesehatan kami, kuasa-kuasa yang menjejaskan emosi kami, dan kesejahteraan hidup kami pada masa corona ini. Bahkan Tuhan telah menyerahkan kepada kami percaya akan Engkau Elohim dan Juru Selamat kami. Seperti yang telah dituliskan di dalam Matius 5 ayat 18 dan 19. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, kepadamu aku akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Sertailah pelayanan kami, Jemaat LEC, Bapak, supaya kami dapat melihat waktu ini adalah kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Allah kami yang maha tinggi, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, pujilah nama Tuhan. Ya, bertemu lagi. Ya, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada waktu dan masa yang akan datang. Tuhan memberkati jemaat sekalian dalam segala keperluan kita sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Bye.